Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini tanggal 14 Agustus 2025, aku berada di Karoseri Adiputro Malang, tepatnya di depan gedung finishing. Kayaknya aku udah lama banget gak main-main ke Adiputro ya. Aku akan menjemput, ini bisa dibilang sejarah nih teman-teman, karena bus dengan horsepower paling besar se-Indonesia akhirnya rilis di tanggal ini. Siapa lagi kalau enggak PO Gunung Harta Transport Solution, yang mana menjadi pemilik pertama sasis MAN RR4 26480 480 horsepower untuk lintasan Malang menuju ke Jabodetabek teman-teman. Wah, ini benar-benar gimana yo? Biasanya sih 410 aja udah se-powerful itu. Sekarang 480. Kayak gimana ya? Oke, nggak perlu berpanjang-panjang lagi, kita langsung aja masuk menuju ke gedung finishing. Unitnya sedang dipersiapkan untuk keluar. Kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu kita nge-review sasis MAN RR4 26480 itu di workshopnya yang ada di Cikarang. Nah, sekarang kita udah bisa lihat bentuk busnya teman-teman. Ini dia, bus Gunung Harta Transport Solution GHTS. PO bus yang bisa dibilang ini pelopornya unit premium, sasis premium yang berada di Malang ini. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat Malang Jakarta, busnya bagus-bagus, busnya premium, ini pelopornya GHTS, Gunung Harta Transport Solution, yang saking banyak sasis triple axle diplesetin Gunung Harta tronton semua. Kita mulai dari bagian depan teman-teman ya. Seperti biasa, di atas itu ada tulisan Jetbus 5 SDD GHTS. Bandonya itu kayaknya nggak ada perubahan, cuman di atas ini ada dua antena. Ini antenanya GPS tapi untuk MAN-nya sendiri. Jadi dua ini yang bisa mengakses pihak MAN-nya sendiri teman-teman. Lalu kita geser ke bagian pion, nggak ada perubahan juga. Masih sama dengan Jetbus 5 sebelumnya. Cuman di bagian bawah ini yang beda teman-teman. Di sini ada tulisan MAN. Seperti yang kita lihat di sini ada list chrome. Ini ada lambangnya singa, lambangnya MAN. Tapi coba deh teman-teman lihat, atau cuman mungkin karena aku yang belum terbiasa atau gimana ya. Ini kalau dipasang di sini kok kayaknya dari sisi desain nabrak dengan desainnya Jetbus 5 yo. Jadi kalau dilihat ini kayaknya punya e-truk, tapi nggak tahu juga. Ini. Ya kalau dilihat dari jauh itu cakep sih teman-teman. Tapi kalau dari dekat masih perlu dibiasakan mata ini. Oke, kita geser ke belakang yuk. Bus ini nantinya akan dijalankan di rute template ke arah Jabodetabek. Cuman infonya sih mau jalan ke Bogor, tapi nggak tahu juga. Nanti bisa geser ke Poris atau ke Bubulak. Standar ini maksudnya GHTS, Gunung Harta Transport Solution. Dulu kan namanya kan Gunung Harta, lalu ada tulisan Transport Solution di belakang. Sekarang pakai akronim aja, GHTS. Masih dengan warna dasar hijaunya yang khas banget. Di atas itu ada angka 26.480. Ini kayak nomenklatur atau penamaannya Mercedes-Benz ya, karena ini kan juga sama-sama dari Jerman. 26 artinya dia GVW-nya itu 26 ton. Jadi berat maksimal yang bisa ditopang oleh sasis ini maksimal 26 ton teman-teman. 480 sudah pasti. Yang menjadi daya tarik dari MAN terbaru ini yaitu horsepower-nya itu sampai 480 horsepower. Ini emang bener-bener monster sih. Sekarang itu kan zamannya kan 450 horsepower ya. Kemarin Mercy 2445, 24 ton, 450 horsepower. Ada Volvo B11R 450 horsepower. Scania K40 dan juga ada varian 450 horsepower. Ini beda sendiri, 480 horsepower. Dengan tenaga gede gini mungkin sebagian orang akan bilang, wah ini busnya bakal paling kenceng setrans Jawa, paling sos, paling jos. Bus ini tuh diciptakan untuk kenyamanan teman-teman, jadi bukan untuk balapan ya. Walaupun dia itu gede banget sampai 418 power, tapi ketika pas jalan pastinya akan sesuai dengan standar batas kecepatan. Mungkin misalkan 100 km per jam, ya lebih-lebih 120 lah mungkin. Nggak sampai mentok kayak gitu, enggak. Karena kan emang jasa transportasi itu nomor satu adalah safety, itu harga mati nggak bisa ditawar. Jadi teman-teman kalau lihat bus ini
gede powernya, jangan dianggap wah ini pasti bus balap. Enggak, karena tujuannya power gede itu enggak untuk balapan teman-teman. Di sini ada gambar singanya, siluet gambar singa ini teman-teman. Ya nggak ada matanya, cuman siluet aja sih, simple gitu. Cuman dengan gambar singa ini kita bisa lihat wah ini tenaganya bener-bener dalam tanda kutip buas kayak si singa ini. Kalau di belakang sini ada logonya MAN, nah kayak gitu. Dan satu hal yang unik, penempatan AdBlue-nya nih. AdBlue-nya di sini. Biasanya AdBlue-nya itu agak di belakang gitu kan, dekat dengan bagian mesin atau tempat pembuangan emisinya. Itu dia agak ke sini teman-teman. Gak tahu kenapa. Mungkin udah standar pakemnya si MAN ya. Nah ini mau dinyalain nih. Kita dengerin suaranya. Suaranya gurih banget cuy. Ini dia dapur pacu bus dengan tenaga terbesar se-Indonesia saat ini. Mesin dengan kode MAN 2676. Kalau kita cermati, kode mesin ini tuh sama ketika MAN comeback di tahun 2013 silam. Kala itu yang menggunakan adalah PO Nusantara dengan bodi double deckernya dan masih standar Euro 3. Sama-sama berkapasitas 12.400 cc. Cuman untuk generasi Euro 5 yang digunakan bus GHTS ini, horsepowernya meningkat dari sebelumnya yaitu 460 horsepower menjadi 480 horsepower. Selain powernya gede, torsinya pun juga gede kalau dibandingkan dengan bus triple axle lainnya yang ada di Indonesia saat ini. Sebenarnya MAN ini bukan brand kendaraan komersial baru di Indonesia ya. Dulu pada tahun 2000-an ada bus Safari Dharma Raya serta Keramat Jati yang menggunakan sasis merek MAN ini. Bahkan sekarang pun masih ada yang beroperasi reguler walau jaraknya nggak begitu jauh. Di tahun 2013 MAN hadir di Indonesia dengan ATPM PT Duta Putra Sumatera dengan membawa tipe R37 yang dibeli oleh PO Nusantara. Serta setahun kemudian hadir tipe RR4 dan dibeli oleh PO Nusantara serta PO Pelita Paradep yang jalan di rute Medan Siantar PP. Nah, kurang lebih 12 tahun nih MAN R37 milik PO Nusantara itu menyandang predikat bus paling powerful se-Indonesia dengan tenaga hingga 460 horsepower. Kini di tahun 2025 tahta itu tergeser oleh tipe MAN yang lainnya yaitu RR4 26480 Euro 5 dan karoseri Adiputro dipercaya untuk menggarap bodi bus ini teman-teman. Wah, andaikan ya ini MAN masuk ke Indonesia lebih awal 2 bulan aja, bisa nih dipamerin di Gias kemarin. Ngomongin pilar di depan ini ya, kayaknya ini udah menjadi standar kendaraan MAN seluruh dunia ya. Ada seperti ini. Aku tuh kemarin ngecek di websitenya MAN, baik bus ataupun truk tetap menggunakan pilar liskro memanjang dengan lambang singa di depan ini. Nah, abis ini kita akan lihat nih. Yang terdekat itu yang mau rilis kan kalau nggak salah punyanya Mahardika tuh. Masih tetap seperti ini. Apa ada sentuhan minor agar desainnya ini bisa menyatu dengan garis-garisnya Jetbus 5. Coba deh kalian amati, untuk ukuran bus bermesin besar triple axle ini halus banget loh. Kayak RM nih, halus. Ini dia 2 unit pertama bus dengan sasis terkuat di Indonesia saat ini, MAN RR4 26480 milik PO Gunung Harta Transport Solution telah resmi lahir dari karoseri Adiputro Malang dan langsung dibawa balik menuju ke garasi pusat GHTS yang berada di daerah Pakis, Malang.
Saat ini bus sedang ngambil jatah solar dari Adi Putro. Bukan salah 20 liter per bus. Jadi ada tes setelah keluar langsung isi solar dulu, habis ini langsung masuk ke garasi Pakis. Ya moga-moga di tol masih belum gelap lah ya. Terakhir, aku tuh ikut rilisan bus GHTS kala itu PO GHTS memborong 5 unit double decker Volvo B11R Euro 5 generasi terbaru. Sekarang di Malang itu udah banyak banget yang menggunakan Volvo B11R 450 juga. Nah, pertanyaannya nih, dengan GHTS mencoba MAN ini, apakah kedepannya yang lain juga ikut? Kalau iya, GHTS emang bener-bener gunung harta trendsetter. Akhirnya 2 unit MAN terbaru milik GHTS masuk ke garasi Pakis. Bisa dibilang ini kandang tronton nih teman-teman. Pagi ini bersama Pak Yoyo. Pak, ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan selamat atas rilisnya ya. 2 unit. Makasih Mas itu. MAN pertama nih yang 480 yang Euro 5 Pak. Ya. Pak, ini mumpung Bapak lagi di sela-sela persiapan sembahyang ini, saya mau tanya-tanya sedikit Pak, boleh Pak ya? Boleh. Sebelumnya ini kan saya masih awam nih Pak. Ini sebetulnya acara apa ini Pak? Ini kok yang seperti ini nih? Selamatan unit baru. Oh. Sebelum beroperasi, ya. Unit ini harus kita selamati dulu, mulai dari interiornya, unitnya, bodinya, istilahnya kedepannya dalam perjalanan supaya dilindungi dari hal-hal yang negatif, supaya unit ini kedepannya selamat di jalan, aman, melayani penumpang. Tujuannya itu ya, kayak misalkan kalau di syukuran, syukuran. Iya, ada syukuran saya. Mohon maaf Pak, ini kan saya juga masih awam nih Pak tentang proses sembahyang ini. Ini apa sama kayak yang saya dulu pernah ikut juga lihat di sini tumpak landep itu Pak? Sama, mirip itu. Oh, mirip? Mirip itu. Oh, istilah ini kalau secara Hindu nama melaspas. Melaspas. Syukuran unit terbaru. Iya. Selamatin nanti biar kedepannya nggak ada hal-hal yang negatif yang ada gitu, menghilangkan hal negatif Pak ya. Pertama itu. Lalu pertanyaan yang mungkin ini banyak ditanyain sama netizen Pak. Ya. Kenapa kok Bapak memutuskan untuk memilih MAN dan pertama kali yang nyoba Pak Yoyo? Kebetulan kita memilih MAN ini udah 1 tahun ya kita. Ingin kita pelajari terus unit internal kita udah mulai belajar, lihat unitnya, kita belajar terus kita nanya yang pernah pakai MAN. Unit MAN ini saya lihat yang udah terdahulu itu segi mesinnya tahan sampai di atas 2 juta. Tahan di atas 2 juta Ya, untuk itu. yang sebelum pemakai sebelumnya. Malah kemarin saya cek udah 2,5 juta. 2,5 juta. Belum turun mesin, belum perbaikan transmisi. Berarti yang di Jawa Tengah itu? Jawa Tengah. Oh, udah pasti tahu lah ya PO-nya apa. Bakal dijalankan kemana Pak? Malang, Jakarta, Bogor. Malang, Jakarta, Bogor yang jam 4. Jam 4 sore dari sini tuh ya? Iya. Jam 4 teman-teman. Jam Kira-kira jalan kapan Pak? Mulainya jalan ini udah pada yang nanya ini.
Mudah-mudahan 10 hari ke depan. 10 hari ke depan, oke. Iya. 10 hari ke depan ya plus minus lah teman-teman ya. Iya. Nanti ada pengurusan. Nanti kita info lah. Oke, siap Pak. Pertama kita info Mas Dito lah. Oke, siap. Terima kasih. Dan ada lagi Pak, boleh tahu nih Pak, ini cuma 2 aja atau ada kedepannya ada lagi Pak? Saya ingin lihat unit ini jalan dulu lah. Oh gitu. Pikiran saya masih ada tambahan. Masih ada tambahan? Masih ada tambahan. Buat 2 lantai lagi Pak? Belum tahu. Ini masih menjadi misteri. Nah kita tunggu aja nih untuk 2 unit ini nanti seperti apa performanya Pak. Iya, performa siapa? Yang jelas Gunung Harta ini selain Gunung Harta Transport Solution GHTS, Gunung Harta Trendsetter Pak. Ketika Pak Yoyo pakai ini semua jadi ikut. Emang bener-bener Karena mantap banget. apa namanya unit MAN ini yang 480 ini, Iya. saya sama tim internal saya udah kita pelajari segi mesinnya, segi transmisinya, suspensinya, semua kita itu. Oh, iya. Akhirnya memutuskan untuk menggunakan ini. Iya. Pak. Oke Pak, ini kayaknya udah mau dimulai. Oh iya, Saya tak izin makasih, Mas Dito. ke samping dulu. Monggo dilanjut acaranya. Iya, makasih. Iya. Oke teman-teman, ini udah selesai acara sembahyang dan udah selesai Jumatan juga. Saatnya kita road test, mencicipi gimana sih sensasi naik bus dengan horsepower paling gede se-Indonesia, MAN RR4 26480. 2 unit ini akan di road test, muter dari sini ke Pandaan, putar balik lagi ke Pakis lagi. Oh, ini tadi tuh ternyata GHTS K109, tapi kan tronton, ternyata K360. Dengan hadirnya 2 unit double decker terbaru ini, total GHTS memiliki 21 unit bus double decker berbagai merek sasis. Yang terbanyak sih pastinya Volvo B11R 450 Euro 5 dengan total 14 unit. Dan kalau ngomongin sasis triple axle, saat ini tuh GHTS memiliki kurang lebih sekitar 53 unit bus tronton triple axle. Sempat mendapatkan predikat PO Bus Akap yang memiliki sasis tronton terbanyak se-Indonesia, namun rekor itu terpatah sejak ekspansi besar-besaran dari Kesultanan Palur. Ini sambil kita nunggu road test, dan ini sebelum road test juga mau isi solar dulu karena kemarin solarnya kurang kalau dibuat muter-muter ke Pandaan PP teman-teman. Ini adalah double decker ke-20 dan 21 miliknya Gunung Harta Transport Solution. Sebetulnya Gunung Harta itu kalau nggak salah ada punya 9 rute yang armadanya itu isinya double decker ya. Pertama itu ke arah Bogor. Atau ya ada yang Poris, terus ada yang Poris Pagi, ada yang Jember Pondok Cabe, Bondowoso Bubulak, Banyuwangi juga ada, dan Madura. Madura kalau nggak salah diisi 2 double decker teman-teman. Nah harapanku sih, tadi aku juga udah ngobrol sama Pak Yoyo, semoga aja dengan hadirnya 2 double decker MAN ini adalah yang double decker lama yang dikasih ke Blitar gitu loh. Soalnya kan Blitar selama ini unitnya masih yang K40 JB3 yang lumayan lama itu. Ya semoga aja dengan hadirnya ini bisa dimasukin ke Blitar beberapa double deckernya. Nah itu dia Pak Sis barusan lewat. Nah beliau ini adalah salah satu driver yang dapat jatah batangan GHTS, gak tahu yang 112 atau yang 111. Jadi kalau teman-teman tahu artisnya Gunung Harta, julukannya Batman, krunya akan pindah di salah satu dari unit ini teman-teman. Kalau kita lihat MAN yang baru ini, untuk overhangnya dia nggak sesempit Mercy ya. Jadi kalau Mercy kan overhangnya maju sampai ke depan sini teman-teman. Kalau ini nggak begitu maju sih, tapi kalau dibandingkan dengan Volvo dan Scania, ini emang agak maju seperti itu. Biasanya tangkinya Scania itu kan ada di sini. Kalau ini tangkinya dia dipindah di belakang, dan dia menggunakan suspensi independen di depan sini. Kalau dilihat itu konstruksinya dia suspensinya gini. Nah, independen di depan, ini pun sama juga yang digunakan oleh Mercedes-Benz 2445. Mungkin engineeringnya tuh
sepaham, semazhab karena sama-sama dari Jerman teman-teman. Dan ini tuh diklaim dia akan lebih bisa meredam guncangan, jadi lebih efektif lagi. Ini juga sama kayak punya Mercy 1836 juga kayak gini. Untuk dimensinya ini masih sama, yaitu panjangnya dari depan ke belakang itu sekitar 13,5 meter. Kalau dilihat di brosurnya, ini bisa dipanjangin sampai 15 meter teman-teman. Karena GBB-nya atau berat maksimalnya aja dia bisa mentok sampai 26 ton. Speknya ini tumpah-tumpah. Untuk MAN RR4 yang 26480 yang Euro 5 di Indonesia itu ada dua tipe. Yang pertama, tipe tangki tunggal yang satu di sini itu 480 liter, atau yang tipe non double decker itu direkomendasikan yang dua tangki, 2 kali 220 liter. Tapi kalau dari secara volume ini lebih banyak teman-teman. Seperti itu tadi aku kemarin tanya sama pihak MAN-nya. Dan untuk posisi tangkinya ini agak tricky teman-teman. Bisa kita lihat tinggi banget loh. Mungkin hampir 2 meter dari sini ke sini. Misalkan mau ngisi bahan bakar harus gini. Tankinya ada di belakang sini. Yang ini yang double decker berarti 480 liter seperti itu. Untuk AdBlue-nya di sebelah sana 75 liter. Lalu di sini ada bagasinya kepotong tangkinya teman-teman. Jadi untuk bagasinya double decker itu udah sempit, udah kecil, masih ketambahan ada tangki yang ada di sebelah sini seperti itu. Untuk livery nggak usah kita bahas terlalu detail ya, karena ya hampir sama aja, cuma ada siluet gambar singa sama ada MAN-nya ini teman-teman. Oh ya, satu lagi yang khas dari Gunung Harta itu pasti ada gambar ini nih. Ada nggak ya di sini Yose? Ada gambar Mickey Mouse yang tiduran di atas balon Addison Air Suspension. Ini gambar ini legend banget. Jadi dulu itu udah ada sama Gunung Harta, model kayak gini tuh menandakan bahwa bus ini tuh nyaman banget dulu. Sampai ada Mickey Mouse yang tiduran di sebelah sini, seperti itu. Oke teman-teman, saat ini aku udah berada di dalam bus GHTS 111 Batman Reborn. Kita mulai review untuk interiornya dari toilet dulu ya. Nah, ketika kita masuk, ini ada tangga. Seperti biasa sih, seperti template-nya double decker-nya Adi Putro. Tapi ada yang unik nih, bisa kita lihat nih teman-teman. Ini untuk toiletnya lumayan mewah. Di sini ada wastafel, terus ada tempat apa gitu kayak laci-laci gitu, mewah banget, dan ada tulisan GHTS. Untuk aku yang kayak gini masih lumayan loh. Tapi kita nggak boleh buang air besar di sini. Ini hanya untuk buang air kecil aja teman-teman ya. Nah di sini itu hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja. Oke? Deal ya di sini ya. Jangan sampai buang air besar di sini. Awas nanti kalau ketahuan. Atas juga mewah sih ini. Keren sih, mantep. Oke, kita geser ke sebelah sini teman-teman. Nah, di sebelah sini ada mini pantry. Jadi ini nanti isinya kayak snack, kopi, teh, dan lain sebagainya. Ini ada lacinya. Nanti bisa isi kayak semacam apa ya, kopi-kopi, teh gitu, atau persediaannya gelas-gelas gitu di sini. Untuk dispensernya di sini teman-teman. Pengen air dingin, air panas, bisa langsung ngambil dari sini. Ini juga berfungsi misalkan kalau kita bawa anak kecil mau nyeduh susu di sini kayak gitu. Lalu di sebelah sini, nah ini ada smoking area. Nah, monggo masuk. Lumayan untuk 2 orang dan itu soft touch teman-teman. Nah, ini sini dikerjakan oleh Adi Putro, dan kursinya ini kayak kursi kernet gitu, 2 dari Aldila. Ini kalau misalkan kita mau ngerokok dibuka, berdua sambil ngobrol. Di sini tempat asbaknya gitu. Oke, ini busnya lagi keluar untuk isi solar teman-teman. Untuk sleeper dari Adi Putro ini yang double decker lantai bawah itu misalkan diisi sleeper semua, itu standarnya itu 6. 3 di kiri, 3 di kanan. Tapi Gunung Harta beda, dia cuman diisi 4 sleeper aja. Ini kayaknya semenjak pameran Buzzworld tahun 2023 kalau nggak salah ya. Standarnya GHTS yang sleeper itu
4 teman-teman. Yang biasa diisi 6 jadi diisi 4. Itu poin plusnya apa coba? Lebar. Kalau nggak salah standarnya sleeper double decker untuk Adiputra itu 1,8 meter panjangnya. Ini 2 meter teman-teman. Kita coba ya. Wah, asli longgar banget. Oh, masih belum dinyalain. Tapi kalau seingatku ya, yang spek kayak gini ini bisa rebah hampir 180 derajat karena ini benar-benar longgar untuk sleepernya. Nah, di sini juga ada tempat meja kecil gitu, misalkan kita mau laptopan, mau makan, di sini pun bisa. Ini benar-benar loh, untuk tinggiku yang 167 itu nggak nyentuh sana sama sekali. Di sini ada tempat penyimpanan, ini ada avotnya, palu pemecah kaca standar. Untuk charger di sini ada yang Type C, ada yang biasa, dan di sini ada wireless chargingnya teman-teman di sini. Lalu di sini untuk naik turunin, dan di sini untuk tombol pijet. Lalu di sini juga ada cup holder, dan ukiran yang baru ini, oh ini kayak anu ini teman-teman, kayak di model marmer gitu loh sekarang. Kalau dulu kan ukiran kayu, sekarang di model marmer gini, batu-batuan gini, keren sih. Back to nature. Untuk headroom masih longgar menurutku. Ya sejengkal nggak ada, tapi emang standarnya segini sih. Kita sekarang geser ke bagian bawah ini, ternyata ada bagasi tambahan. Jadi seperti yang kita lihat tadi, double decker itu kan bagasinya di belakang dikit. Apalagi di belakang situ ketambahan tangkinya yang lumayan gede, volumenya 480 liter sendiri. Makanya dikasih ini teman-teman, bagasi tambahan yang letaknya ada di atasnya si sleeper yang belakang ini. Jadi misalkan kalau semua penumpangnya ini bawa koper, otomatis nggak muatnya di belakang, akhirnya ditaruh di bagian belakang sini. Ini juga merupakan solusi kecilnya volume dari bagasi si double decker. Oke, kita langsung aja menuju ke depan. Nah, ini yang depan ini sleepernya enak nih teman-teman. Lihat nih. Nah, kayak gini. Yang bikin naiknya agak tinggi itu tangkinya. Tangkinya biasanya ditaruh di sini. Tapi sekarang untuk yang MAN ini tangkinya ada di belakang. Biasanya yang masih naik itu Scania. Scania itu tankinya di depan, jadi posisi naiknya agak tinggi. Dan juga yang dulu yang naiknya tinggi banget itu si Mercy 2542 ataupun 2445 yang generasi awal. Jadi tankinya itu taruh di sini, akhirnya naiknya itu tinggi banget. Tapi untuk yang Mercy 2445 itu yang terbaru, yang aturan terbaru ini udah bisa dipindah tankinya ke belakang. Kemarin aku lihat punya Erosalia juga hampir sama kayak gini. Yang 2445 yang dikerjain di karoseri Laksana, jadi ya aksesnya ini enak, kru juga enak, nggak perlu merangkak-rangkak gitu untuk menuju ke depan, akses menuju ke krunya sini teman-teman. Kita coba ke dalam sini ya. Nah, ini yang mungkin menjadi agak minusnya di model ini. Karena apa? Di sini tuh ada model suspensi yang naik gini, independen, sini sendiri. Itu diklaim katanya lebih smooth lagi. Ya emang sih, kalau aku dulu pernah naik Mercy 1836 yang lama, sama 2542, 2445 itu stabil banget. Nah, ini juga kayak gitu ya, karena sama-sama Jerman mungkin ya. Ini mazhab engineeringnya tuh sama, jadi yo sama kayak gini. Nanti aku tak cantumin model suspensinya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke dalam. Nah, kayak gini. Untuk sleeper yang depan ini mentok sama plafon atau louvre AC. Cuma louvre AC digeser ke sini, nggak di sini. Kalau di sini kan bisa masuk angin ya. Nah, tapi kalau misalkan direbahin gitu, harusnya aman sih. Dan lebarnya sama-sama 2 meter. Jadi, untuk tinggi yang 167 ini, kalau orang Jawa bilang turah-turah. Kayak gitu. Tapi kalau tak saranin, kalau misalkan yang di belakang masih ada, besok kalau misalkan udah jalan di rute Malang Bogor, pilih yang belakang aja teman-teman. Kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke lantai 2. Dia ini kalau di GTS namanya itu Green Platinum. Kalau aku cek di harga yang sekarang jalan reguler di rute Malang Bogor, harganya ini tuh tiketnya itu Rp460.000. Kalau yang tadi 550 kalau nggak salah, selisih hampir 100.000 teman. Dia pakai kursi dari Aldila. Konfigurasinya nih unik, konfigurasi social distancing yang dulu ngetren banget ketika pas tahun 2020-2021 karena kan masih pandemi COVID, menjamin jarak antara penumpangnya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 sampai 9, 23 seat teman-teman totalnya. Terus yang paling belakang ini yang unik nih, lihat nih. Tuh, ini ada
apa gini tegak sendiri gini kayak kayu gini. Ini untuk avotnya. Jadi biar yang tengah sini itu juga dapat avot nih teman-teman di sini. Di belakang ada Mas Abud. Halo Mas Abud. Loh. Batman Reborn pasti ada pawangnya. Nah, kayak gini. Ini bisa direbahin lagi teman-teman, tapi rebahinnya manual. Nah, kayak gini. Dia yo enak yo. Paham? Nih kayak gini, terus di sini juga ada meja lipatnya. Cuman ini masih diplastikin, aku sayang banget mau ngelepas. Di sini juga ada leg rest pisahnya teman-teman, kayak gini. Tuh, buka lagi. Loh, ini bisa buat tempat untuk naruh sendal ataupun sepatu. Ya standar sih. Enak loh tapi asli. Saya rebah metal berapa yo? Nah segini. Enak banget. Ini kalau kursinya kan satu baris 3, ini kayak kelas super eksekutif. Tapi satu. Kursinya ini kalau dilihat juga kursi eksekutif sih teman-teman sebetulnya. Tapi dikasih armrest kiri kanan, di sini ada cup holder di situ. Di sini tempatnya untuk HP juga di sini. Di sini juga ada space yang lumayan longgar nih teman-teman. Lihat nih. Wah. Bisa buat tambah-tambah tas atau naruh apalah gitu. Ini masih bener-bener diplastikin semua. Ini dikasih pengaman karena di sini tuh ada Avot 14 inch yang ini tuh basisnya Android dan bisa buat internetan. Kita coba yang paling depan. Di kursi paling depan ini enak sih teman-teman. Kita bisa lihat pandangan ke depan, cuman harus agak menunduk atau direbahin. Rebahin ini mana yo? Nah, agak rebah gini biar nggak ketutupan sama rumahnya si Avot ini yang lumayan gede. Dan di sini juga ada tombol ternyata. Kalau dinyalain gini, ini getar. Ini berarti sebagai kursi pijat kayak gitu. Habis ini kita akan rotes jalan merasakan gimana sih kenyamanan bus ini. Kita masih belum bisa merasakan karena ini jalannya masih pelan banget dan ya di sini situ mungkin isi solar mungkin sekitar 1-2 kilowatt dari garasi. Sekarang kita udah berada di dalam bus di atas. Lah, kok pada turun ya? Mantap. Mantap. Sip pokoknya. Dan sebelumnya jenengan megang sing pundi, Pak?
7018. Itu sing S090. oh, Bogor niku nggih sing sore kene. Volvo nggih. 430 Semi. seri terakhir. Terus bandingnya sama ini pripun, Pak? Waduh, tenaganya lebih gede nih, lebih jos. Lebih jos. Lebih apa? Lebih pengoperasian personelnya lebih halus. Halus niki. Halus pol. Ini ada limitnya nggak nih? Di Pas ini. limit 100. Oh, ini sementara masih 100. Nah, kedepannya masih belum tahu ya. Rencana ya 13, 140, 130, 140. Rencana limitnya. Oke, siap. Tadi Mas Fakek sama Pak Sis yang dapat nih. Nggih, Mas Haris. Niki nggih supir tunggalnya buatan tumut nih, Pak. Oh, tapi untuk mengendalikannya sama aja atau gimana? Sama kayak model Scania ini. Kayak Scania ya? Nah, pengoperasinya. Oh. Soalnya ini masih belum dikalibrasi. Oh, Ini gitu. nggak kelihatan. Karena masih bener-bener baru ya. Iya. Oh, mungkin tadi ada yang teknisi dari Jerman itu paling ya. Heeh. Masih dibenerin. Masih ada waktu ya, mungkin 2 minggu sebelum benar-benar jalan bisa. Iya, tak mau ngeset pandaan. Perbedaan giginya halus Pak ya? Halus. Mantap. Kalau nemu tak ngono. Volvo kan biasanya tak ngono. Nggih. Mudun ya. Smooth banget. Napa? Saleh lho, Pak. Wani, Pak. Tapi sebenarnya 100 ini. Sementara masih 100. Iya. Berarti kan iki menangnya yang kayak bawen atau Pak ya? Yes, mantap ya. Bawen kalau ligo. Kalau 3 wis lop wis. Mana 100 sih ya. Udah 1 sih. Momen. Kita lagi ada di rest area kilometer berapa tadi? 84 mungkin ya. Wah, ini dia mesinnya dibuka sama Pak Teddy ini. Ini kalau kalian lihat mesinnya emang agak mundur ya. Jadi mentok ke belakang teman-teman. Tadi gimana Pak di atas Pak? Mantap Pak ya? Oke. Oh, perlu dikalibrasi dulu. Ngecek apa Pak Teddy? Ya, parameternya belum lengkap. Oke. Harus dikalibrasi dulu berarti. Ini sekarang kita lagi menikmati sensasi naik bus MAN di atas nih teman-teman. Dulu pengen ngejar-ngejar MAN-nya Nusantara nggak keturutan 3 kali meleset terus, tapi untungnya sekarang udah ada yang paten nih. Dan sejauh aku naik di atas ini dari exit Pandaan sampai ini sekarang udah mau masuk Malang lagi,
ya sama aja kayak double decker pada umumnya sih. Suspensinya empuk, tipikalnya hampir sama kayak 2445, empuk, bantingannya enak banget. Itu aja sih, mungkin yang bisa dirasain feels-nya tadi dari driver ya, ada peningkatan kayak tenaganya lebih jos lagi, terus perpindahan shifting giginya juga dia lebih smooth. Di bis depan itu rame teman-teman, ada ownernya GHTS, lalu direksinya Adi Putro, direksinya Inframak, yang mana itu merupakan ATPM-nya MAN yang ada di Indonesia ini, semua nyobain di sana. Aku kalau ikut di sana terlalu ramai, aku mungkin tak di belakangnya. Untuk keseruan bus depan bisa kalian lihat di channel YouTube-nya Karoseri Adi Putro Official, yang mungkin tayangnya harusnya sih di depannya videoku ya, dia biar tayang duluan, aku yang di belakang. Nah, oke teman-teman, sampai di sini aja video review tentang busnya GHTS MAN yang terbaru ini. Abis ini kita akan nungguin secara official bis ini akan jalan di rute Malang Surabaya, Jakarta Bogor ataupun sebaliknya. Pantengin aja di Instagramnya GHTS Gunung Harta Transport Solution. Ya mungkin sekitar 2 mingguan lagi lah bisa akan jalan reguler. Lah, kebalap malah. Kapan nyali itu ya? Oke, itu aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.